Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Lutfiani, kelas 2A1, Prodi Akuntansi, NIM 01010582024002. Saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu yang artinya pola, contoh, ataupun pedoman. Selain itu juga paradigma juga didefinisikan oleh beberapa ahli. Saya akan mengambil pengertian definisi dari salah satu ahli. Paradigma menurut ahli adalah sumber nilai yang menjadi metode tata cara penerapan dari suatu bidang ilmu yang menentukan karakter dan sifat dari ilmu tersebut. Pemaknaan lain dari kata paradigma adalah sebuah kerangka berpikir, asas, sumber, serta arah ataupun tujuan suatu proses perkembangan atau perubahan dalam bidang tertentu. Dari pengertian tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya secara umum paradigma merupakan sebuah sumber nilai ataupun pedoman yang mempengaruhi arah dari berlangsungnya suatu proses dalam beberapa bidang tertentu. Paradigma juga memiliki arti yang seperti saya jelaskan tadi. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara umum merupakan sebuah pola pikir yang dijadikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam materi paradigma ini ada juga pembangunan nasional. Apa itu pembangunan nasional? Pembangunan nasional adalah sebuah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya, sebagai dimana dinyatakannya dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam materi pembangunan paradigma ini juga ada pengembangannya dalam salah satu bidang yang dibagi dalam pembangunan bidang politik, pengembangan bidang sosial budaya, pengembangan bidang ekonomi, dan juga pengembangan hankam. Dalam pengembangan ini memiliki arti sendiri. Seperti di pengembangan politik, kita harus mempunyai sistem nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Dalam pengembangan sosial, kita harus menghormati martabat sebagai manusia. Sosial budaya juga harus mempunyai solidaritas dan juga harus menghargai. Pengembangan ekonominya, kita meningkatkan mutu sumber daya manusia. Di pengembangan hamkamnya mempunyai nilai-nilai fundamental pribadi yang menyangkut pribadi warga negara. Dari materi-materi yang saya sampaikan tadi, saya akan memberikan salah satu contohnya. Contoh yang akan saya berikan yaitu dari segi bidang politik. Saya akan lebih suka membahas di bidang politik. Contoh dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang politik, bahwasannya kita telah tahu ya bahwa Indonesia telah menerapkan sistem politik demokrasi sejak awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya politik di Indonesia ini memperlakukan rakyat sebagai pelaku politik, bukan hanya sebagai objeknya saja. Seperti yang terkaitnya sekarang berita-berita politik ini kan masih banyak kalau rakyat itu hanya berperan sebagai objeknya saja, tidak berperan sebagai pelaku politiknya. Maka dari itu, dengan kata lain, rakyat itu harus bisa ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan politik di negara ini. Seperti yang kita ketahui, sistem politik demokrasi adalah sistem yang memberikan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Hal ini karena demokrasi merupakan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan begitu, pengembangan nasional di bidang politik tidak boleh lepas dari nilai kerakyatan yang mendasari sistem politik demokrasi. Nilai kerakyatan juga memiliki arti tersebut juga sebagai sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Beberapa contoh sebagai paradigma pembangunan nasional dalam bidang politik. Yang pertama, penerapan keadilan sosial dalam bidang politik, kebijakan yang pro dari rakyat, pelaksanakan demokrasi yang bertujuan untuk mempertahankan persatuan, dan selanjutnya
untuk menggunakan nilai kemanusiaan untuk menerapkan keadilan sosial. Yang terakhir, mengakui nilai ketuhanan sebagai sumber dari segala manusia, segala nilai. Itu sudah terkait semuanya kan, bahwasannya rakyat itu harus berperan penting dalam kehidupan politik, karena dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dari segi berita sekarang ini kan masih kurang ya rakyat itu dalam politik, ada beberapa yang harus terjun langsung, ada yang tidak. Semoga untuk kedepannya rakyat tetap terjun dan bekerja sama pada pemimpin di politik ini. Semoga politik ini kedepannya semakin lebih baik, semakin berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.